Aku kuat ketika aku lemah. Keinginan dan ambisi untuk mendapatkan kekuatan dengan memiliki banyak uang, menjadi orang kaya, konglomerat, supaya dapat melakukan apa saja yang diingini, selalu menang dan tidak pernah kalah. Menjadi seorang yang tampil dengan perfect, memukau, tanpa kelemahan dan kekurangan, adalah sesuatu hal pekerjaan sia-sia dan yang tidak mungkin didapat sebagai manusia biasa. Kesadaran sebagai manusia lemah, tidak sempurna, punya batas kemampuan, keterbatasan, akan membawa kepada suatu pengakuan bahwa kekuatan tidak terletak pada diri sendiri, melainkan pada Tuhan, Sang Pencipta. Paulus mengutip apa yang Tuhan katakan padanya. 2 Korintus 12 ayat 9a. Tetapi jawab Tuhan padaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Rasul Paulus mengatakan, 2 Korintus 12 ayat 10b, "Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Dalam kelemahan kita menjadi kuat adalah supaya tetap rendah hati, tidak menjadi orang yang sombong, lupa diri dan angkuh, karena kita menjadi kuat bukan karena diri sendiri, melainkan hanya karena Tuhan. Menyadari kelemahan kita membuat semakin terfokus pada Tuhan, datang dan berserah penuh pada Tuhan, bukan pada kekuatan, kekuasaan, kepintaran, dan kehebatan sendiri yang membuat binasa. Dengan menyadari kelemahan, kita akan mampu berdamai dengan diri sendiri, mensyukuri segala anugerah dan kemurahan Tuhan. Doa saudara tidak selalu dijawab sesuai dengan yang saudara inginkan untuk mengurangi beban saudara. Tetapi terkadang Tuhan terus izinkan beban itu ada supaya saudara semakin kuat, lihai dan cakap menghadapi segala tantangan untuk menjadi orang besar dan diberkati, yaitu dengan memberi kekuatan dan kemampuan melewati setiap keadaan. Semakin menyadari kelemahan kita, semakin kita dapat rasakan juga pekerjaan, karya, kekuatan, dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Menyadari kelemahan bukan jadi suatu alasan untuk mentolerir hidup tidak berbuah, tetapi justru dalam kelemahan menjadi suatu contoh teladan, jadi kekuatan yang tidak terkalahkan. Belajar dari sifat 4 binatang yang kecil dan lemah. Yang pertama, semut. Semut bangsa yang tidak kuat menyediakan makanan di musim panas. Semut tidak bekerja berdasarkan otak, tidak punya gelar sarjana dan tidak punya ilmu geografis, tetapi dengan naluri, semut dapat mengumpulkan persediaan makanan di musim panas. Yang kedua, pelanduk. Bangsa yang lemah membuat rumah di bukit batu.
Pelanduk mengetahui kelemahannya dan membuat rumah di bukit batu karena dia membutuhkan perlindungan. Yang ketiga, belalang tidak mempunyai raja, tetapi dapat berbaris dengan teratur. Belalang tidak mempunyai pemimpin, tetapi dapat menyatu, tidak ribut membentuk suatu golongan-golongan. Yang keempat, cicak dapat ditangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana-istana raja. Jadilah kuat dengan punya sifat-sifat kelemahan, karena dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna dalam hidup kita. God bless us. Kita berdoa. Ya Bapa, Allah kami yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapa atas kasih dan kemurahan-Mu. Engkau mengizinkan kami boleh ada pada saat ini di hadapan-Mu bukan karena kekuatan kami, kepintaran, kehebatan dan kebolehan kami. Ini semua karena semata-mata karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa, terima kasih. Karena Engkau Tuhan yang menyempurnakan di setiap kelemahan, kekurangan kami dan keterbatasan kami. Sehingga kami boleh ada pada sampai saat ini Tuhan. Ya Bapa, biarlah kasih-Mu tetap sempurna. Engkau yang terus berkarya membentuk kehidupan kami Tuhan untuk lebih baik. Untuk semakin naik berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami alat-Mu, menjadi kami terang di tengah kegelapan. Menjadi kami seperti orang yang bersinar. Untuk Tuhan, kami menjadi boleh teladan. Iya Bapa, di segala persoalan yang kami hadapi Tuhan. Di tengah kesusahan, di tengah pergumulan yang kami hadapi, kami mau berserah sepenuhnya padamu. Kami mau angkat tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang menyelesaikan bagi kami. Tanpa-Mu Tuhan tidak ada yang bisa kami lakukan apa-apa Tuhan. Tanpa pekerjaan-Mu kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Jangan tinggalkan kami satu detik pun. Jangan biarkan kami berjalan dengan kekuatan kami, tetapi biarlah kasih dan kemurahan-Mu yang menyertai di setiap langkah kami Tuhan. Iya Bapa, kami percaya janji-janji-Mu iya dan amin. Firman-Mu tidak ditaburkan hanya kembali begitu saja, tetapi bekerja terus menyelesaikan dan menjadi nyata dalam kehidupan kami, bahwa orang yang selalu bersandar padamu, Engkau selalu mendengarkan. Engkau Tuhan membuat hidup kami semakin berarti. Terima kasih Bapa. Kami percaya lewat karya salib-Mu, lewat darah-Mu yang tercurah di kayu salib, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupkan, yang lemah dikuatkan, yang letih lesu berbeban berat dan dalam duka Engkau beri kekuatan dan penghiburan. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau yang terus memelihara kehidupan kami, memberkati rumah tangga kami, anak-anak, masa depan kami, pekerjaan dan usaha kami Tuhan. Ampuni kami yang sering mendukakan hati-Mu, supaya tetap kami layak dapat menerima berkat-Mu yang terus mengalir dalam tercurah kehidupan kami. Di dalam satu nama yang indah kami berdoa dan mengucap syukur, yaitu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin.